Menurut evaluasi ahlinya yang juga mengevaluasi 22 dan termasuk yang memasang rumput GBK untuk Asian Games, jelas tidak masuk standar FIFA. Ini memang tujuannya bukan untuk renovasi atau perbaikan JIS sebagai tuan rumah Piala Dunia, tetapi memang politisasi atau serangan khususnya terhadap calon presiden Anies Baswedan. Bahkan GBK sekalipun kita renov gitu. Ini kenapa ada stadion mau kita renov, niatnya baik, supaya selesai, supaya beres, tapi diributin. Seakan-akan ini stadion nggak boleh sempurna banget, nggak boleh diganggu sedikit pun. Selamat malam saudara, rencana renovasi Jakarta International Stadium atau JIS menuai kritik dan juga polemik. Pasalnya rencana yang memicu pro kontra dinilai syarat intrik dan muatan politik. Stadium yang dibangun di era Anies Baswedan dianggap menyisakan persoalan, mulai dari rumput yang dinilai tidak sesuai standar FIFA, hingga fasilitas yang tak mendukung untuk keamanan kompetisi sepak bola. Renovasi JIS dituding syarat unsur politis dan digunakan untuk menjatuhkan Anies Baswedan. Apalagi belakangan muncul usulan untuk pembentukan panitia khusus di DPRD DKI Jakarta guna menelisik proyek bernilai 4,5 triliun rupiah ini. Betulkah renovasi JIS murni urusan teknis atau ada unsur politis guna menjatuhkan Anies? Kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir pada malam hari ini. Selamat malam dan juga selamat datang Prof. Gilbert Simanjuntak, anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PDI Perjuangan. Malam. Selamat malam William Aditya Sarana, anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PSI. Malam. Selamat malam dan selamat datang Angga Putra Fidrian, anggota TGUPP periode 2017-2022. Selamat malam dan selamat datang Ahmad Fathul Bari, Wakil Sekjen PKS. Selamat malam. Assalamualaikum. Dan juga teman-teman mahasiswa dari Unika Atmajaya, Universitas Budi Luhur, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan UPN Veteran Jakarta. Saudara, inilah Dua Arah. Saya Liviana Charlisa. Kondisi rumput sekarang, menurut evaluasi ahlinya yang juga mengevaluasi 22 dan termasuk yang memasang rumput GBK untuk Asian Games, jelas tidak masuk standar FIFA kalau dengan di kondisi sekarang. Rencana penggunaan Jakarta International Stadium untuk gelaran Piala Dunia U17 berujung pro dan kontra. Stadion yang dibangun era Anies Baswedan ini disebut perlu direnovasi. Alasannya, ada standar FIFA yang belum terpenuhi. Alasan ini pun memantik reaksi, bahkan disebut-sebut syarat unsur politis untuk menyerang Anies. Bagi saya ini memang tujuannya bukan untuk renovasi atau perbaikan JIS sebagai tuan rumah Piala Dunia, tetapi memang politisasi atau serangan khususnya terhadap calon presiden Anies Baswedan. Kenapa demikian? Yang dilakukan oleh menteri-menteri yang ke sana itu saya kira cukup atraktif ya. Jadi seperti bikin drama daripada survei teknis, melibatkan media langsung, dan memang dibuat sedemikian rupa seolah-olah ingin mendiskreditkan. Sejak dibangun, JIS memang digadang-gadang menjadi stadion bertaraf internasional. Tidak hanya melibatkan konsultan asing, proyek ini juga disebut sebagai karya anak bangsa. Namun, stadion yang berdiri megah ini meninggalkan sejumlah catatan. Tudingan politisasi JIS pun dibantah Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Pak Anies sendiri sudah bicara. Stadion JIS milik Indonesia, milik bangsa kita, dan terbuka untuk diperbaiki. Nah sama, kita ini datang ke sana bukan mempolitisasi ya, aset yang ingin diperbaikin. Itu bukan hanya JIS, ada 22 stadium.
yang akan diperbaiki. Belakangan tidak hanya rumput dan fasilitas JIS yang jadi persoalan. Dugaan penyimpangan dalam pembangunan stadion berkapasitas 82.000 penonton itu juga jadi sorotan. Usulan pembentukan pansus pun disuarakan, tidak hanya dari PSI, tapi juga PDI Perjuangan. Alasannya, pembangunan JIS menggunakan uang rakyat yang tidak sedikit dan hasilnya harus bisa dipertanggungjawabkan. Lantas benarkah ada agenda politik di balik polemik rencana renovasi JIS untuk Piala Dunia U17 ini? Kita langsung mulai. Prof. Gilbert, jadi kenapa PDI Perjuangan terkesan nyaring sekali mengkritik JIS? Mengkritik yang mananya maksudnya? Kita tidak mengkritik, kita hanya mengungkapkan data. Apa yang salah dengan berkata dengan data? Itu kan tugas kita. Oke. Loh, buat apa jadi duduk sebagai anggota DPRD kalau tidak mengawasi? Kan itu tugasnya. Lalu kalau yang dikritik, bukan dikritik. Kalau dikasih tahu data, ada orang tersinggung, ya urusannya dia, itu bukan urusan kita. Bahwa kemudian ada yang salah, memang ada yang salah. Semenjak 2019 kan saya sudah sampaikan. Sebelum kejadian ini ada, saya sudah sampaikan berkali-kali, ada yang salah di situ. Emangnya ada yang peduli? Cuman media yang peduli. Apa yang salah, Prof? Ya pembangunannya, kan nyatanya kan waktu kita datang ke situ kan kita merasa bahwa waktu itu audio tidak baik, kemudian kita mau naik ke atas tidak bisa, masalah lift atau apa begitu ya. Dan waktu kita datangin juga kita udah merasa, loh ini bangkunya bagaimana, apakah ini sesuai standar. Banyak hal yang kita merasa waktu itu belum sesuai dengan apa yang kita lihat di stadion luar negeri. Artinya saya bukan datang ke situ sebagai penonton yang tidak pernah tahu lapangan di luar ya. Kan digembor-gemborkan waktu rapat dengan Komisi B bahwa ini adalah stadion terbaik di dunia salah satunya. Serius, Anda bisa dengar rekamannya. Tapi apa yang kita dapatkan dari hasil yang dapat sekarang? Apakah sesuai? Kan tidak. Tidak ada politisasi di situ. Kita Tidak ada mengungkapkan politisasi. data. Baik, saya lempar. Prof. Pak Fatul, nggak ada politisasi dari JIS? Ya salah besar, semuanya politis ini. Kenapa? Karena kalau kita hitung soal teknis misalnya, banyak yang bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi beliau nih anggota DPRD DKI, tinggal buka saja dokumen-dokumennya. Dan kalau misalnya dibuka misalnya soal apa? Soal standar FIFA, Borohapol misalnya dan lain sebagainya. Itu sudah ada dokumennya, checklist-checklistnya jelas. Bahkan standar JIS itu beberapa poin melebihi standar FIFA guidelines. Sorry. Itu ada dokumennya itu. Nanti bisa dibaca, nanti saya bisa berikan. Tapi terus yang kedua, masalahnya Borohapol kan yang kedua, jelas ini sangat politis karena memang pertama, mungkin selama ini publik seolah melihat konteks JIS sebagai stadion yang bagus tapi tidak dipakai oleh Persija karena rekomendasi mungkin PSSI belum mengizinkan, lalu ada juga event-event lain dan sebagainya, dan ini dibangun di masa Anies, padahal Anies sendiri sudah menyampaikan bahwa ini bukan, dan beliau ini petugas rakyat gitu, bukan tugas partai, dan juga dia untuk membangun stadion yang menjadi harapan publik dan akhirnya bisa terbangun. Tapi ketika beliau selesai ataupun sebelum selesai ternyata banyak politisasi. Bahkan kemarin terjadi itu sangat politis, jelas sekali. Apalagi yang melakukan itu adalah orang-orang politis. Oke, Pak yang Gilbert. bahkan mungkin ingin naik saya menjadi merasa capres itu atau cawapres. tidak begitu tepat ya. Kalau orang mengatakan sambal itu manis, itu kan udah persepsi pribadi. Politis itu persepsi pribadi. Saya tidak melihat ada satupun data yang disampaikan, tapi semua adalah persepsi. Kalau dikatakan ini politis, yang mana yang politis? Apakah kemudian masalah tanah yang kemudian tidak bisa ditanami rumput lagi dengan itu menjadi politis? Apakah kemudian rumput yang dikatakan oleh tukang mereka tidak akan tumbuh dalam 4 bulan untuk mengejar U17 itu politis? Itu semua kan data. Kan kita mau mengejar perhelatan yang akan dilaksanakan dalam 4 bulan ke depan. Kalau itu diperbaiki, apakah itu politis? Kalau tidak digunakan, politis lagi. Diperbaiki, politis lagi. Lalu apa yang nggak diterima sebagai data? Karena Anda gini, emang JIS sebentar, itu segitu berantakannya enggak? Saya juga nggak memahami ya data yang dimaksud Pak Gilbert seperti apa gitu ya, karena sebenarnya gini, di situ dibangun mengikuti FIFA Stadium Guidelines, mengikuti panduan stadion PSSI dan mengikuti Permenpora 7 tahun 2021 tentang standar stadion yang dikeluarkan sama Kemenpora. Jadi dasar-dasar itu digunakan untuk membangun Jakarta International Stadium. Nah, pertanyaannya kan sekarang gini, kenapa ini jadi politis? Karena ada orang-orang yang tidak kompeten yang bilang ini tidak standar FIFA. Siapa yang dimaksud Anda tidak kompeten? Mungkin semua yang ada di hari itu ya. Semua yang ada di hari itu kan bukan verifikator FIFA. Kita tidak melihat verifikator FIFA di situ. Tapi bagaimana dengan tanggapan Bung Eto yang juga sempat menyatakan, oke, salaman sama saya. Kalau FIFA sekarang datang, JIS itu pasti langsung dicoret karena tidak standar FIFA.
Nah, itu baik lagi. Ketika tidak ada verifikator FIFA yang datang dan semua tokoh politik itu mengomentari, bahkan di sini aja tiga orang politisi ya gitu, bukan orang yang punya kompetensi dan pengalaman bangun stadion gitu ya misalnya. Itu aja udah memperlihatkan bahwa ini diskusinya jadi politik, semuanya jadi politik gitu. Dan ketika bukan verifikator FIFA yang datang gitu, dan kalau yang ngomongin itu tidak standar FIFA adalah verifikator FIFA, kayaknya nggak akan ada masalah. Pak Wil? Ya, kalau saya melihatnya memang pendukung Pak Anies terutama di media sosial tidak perlu terlalu tegang atau panik karena apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan juga Pemprov DKI Jakarta ini melakukan renovasi yang sangat wajar. Jadi ini suatu hal yang teknis saja, tidak ada muatan politis, terutama karena kita ingin menyambut Piala Dunia U17. Dan setiap stadium yang akan dipakai oleh ajang internasional biasanya akan mengalami renovasi, penyempurnaan, dan lain sebagainya. Jadi tidak perlu kita terlalu jauh berpikir atau seakan-akan ada suatu kesan bahwa JIS ini sempurna, suatu hal yang tidak boleh diutak-utik dan lain sebagainya. Ini terlalu berlebihan kalau menurut saya. Ini suatu hal yang teknis, renovasi suatu hal yang wajar, penyempurnaan. Dan kalau kita mau lihat apa yang dikatakan oleh Buro Happold, ya, dia sendiri yang mengatakan bahwa beberapa aspek ternyata tidak sesuai dengan panduan konsep desain orisinal dari kami. Jadi di sini kan selain itu kita juga harus melakukan audit juga. Baik, Angga, silakan tanggapi. Emang nggak lewat QC ya sampai kemudian Buro Happold bisa ngomong kayak gitu? Di Buro Happold itu ditunjuk oleh Jakarta Konsultindo untuk membuat konsep desain dan desain guideline. Nah, pada saat pembangunan memang ada penyesuaian. Karena misalnya gini, salah contoh yang konkret, misalnya railing pagar di Eropa itu biasanya 90 cm. Nah, di Permenpora 7 tahun 2021 itu 120 meter. Tentunya kan kita ikut yang lebih tinggi. Karena kalau nggak bisa dijalanin dong stadionnya nggak bisa dibangun. Lalu misalnya di Inggris, di mana Buro Happold ada di Inggris, itu mereka minta tribun nempel sama lapangan. Di Permenpora harus lebih tinggi 1 meter. Nah, itu kan tidak sesuai dengan desainnya dari Buro Happold, tapi saya kira itu tidak Anda setuju nggak dengan pertanyaan utama adalah Bung Angga, pertanyaan utama, Anda setuju nggak itu direnovasi? Sebenarnya setuju nggak apa tidak? Nah, sebenarnya apakah itu udah sempurna? Artinya bisa langsung digunakan dengan kondisi sekarang? Dalam aspek stadion itu kan belum pernah dipakai. Udah pernah dipakai kan? Belum pernah dipakai untuk pertandingan resmi. Karena ada dipakai, tidak bisa ada unsur safety, makanya kemudian muncul ini, rumputnya kemudian tidak, kita lihat tadi gambarnya, gundul kan? Kira-kira dengan kondisi sekarang, Anda setuju nggak itu langsung digunakan? Kalau itu ditolak FIFA, negara yang malu loh. Kalau FIFA bilang dipakai, nggak ada masalah. Bukan, Anda yang saya tanya. Anda setuju nggak itu direnovasi sekarang? Saya bilang kalau FIFA dipakai. Kalau ada kejadian orang meninggal seperti Kanjuruhan, kalau Anda tanggung jawab. Gas air mata, Pak, nggak bisa dibandingin dong. Kan pintunya cuma satu, kan Anda tidak bisa prediksi. Pintu JIS itu, Pak, dari tribun keluar ada 127 pintu. Iya, setuju. Dan akses yang dipermasalahkan itu ada ram barat dan ram timur yang 30 meter dan 30 meter. Kayaknya nggak akan ada masalah. Nah, kalau bandinginnya sama Kanjuruhan misalnya, itu kan orang dari tribun mau keluar. Pertanyaan saya tadi belum dijawab tuh. Dan ditembak gas air mata. Nah, kalau di sini kan pertanyaan saya belum dijawab. Nggak ada gitu. Anda setuju apa tidak itu direnovasi? Kalau FIFA bilang direnovasi silakan. Mesti FIFA yang nunggu. Oh iyalah. Kan yang berhak menentukan stadion ini standar FIFA atau bukan. Kira-kira PSSI punya hak nggak untuk berkata? Nah, gini Pak, PSSI itu PT Liga Indonesia Baru tahun 2021-22 Juni kalau nggak salah sudah bilang JIS bisa dipakai Persija. PSSI tanggal 17 Agustus 2021 sudah bikin MOU dengan Jakpro dan Gubernur DKI Jakarta saat itu, Pak Sekjennya Yunus Nusi tanda tangan MOU. Penggunaan Jakarta International Stadium. Sekarang gini Mas Angga, yang jadi pertanyaan gini, ketika tadi anggota Exco PSSI Arya Sinulinga juga sempat menyatakan gini, hampir semua stadion itu direnovasi kok, GBK aja direnovasi. Kenapa kalau JIS direnovasi kemudian seolah-olah ini unsurnya politis? Nah, gini Mbak, jadi sebelum drama rumput kemarin, kita semua sebenarnya fine-fine aja, nggak ada masalah. Karena pembenahannya kaitan sama akses. Akses itu sudah dicantumkan di Keputusan Sekretaris Daerah nomor 34 tahun 2022 pada masa Pak Anies Baswedan masih di sana. Salah satunya ngomongin ram timur, stasiun, Transjakarta dan lain-lain. Jadi memang itu udah sesuai dengan apa yang harus dikerjakan. Nah, lalu drama rumput mulai keluar kan. Ada tukang rumput, segala macamnya dan lain-lainnya lah. Itu yang membuat loh kok
awalnya jadi ngomongin akses yang mana memang harus diteruskan, disempurnakan. Berarti Anda setuju Kenapa jadi diperbaiki rumput? ya? Oke. Berarti Anda setuju diperbaiki dong masalah akses tadi kan? Akses itu nggak harus diperbaiki, emang belum selesai. Apa yang mau diperbaiki kalau belum selesai? Ya artinya belum layak dong. Apanya nih? Beda lagi. Masalah Beda lagi. Ngomongin stadion Sekarang sebagai tempat pertandingan. Karena karena FIFA nggak ngomongin akses, Pak. ini ngomongin masalahnya FIFA, apa layak. ngomongin apa nih? Oke. Sebentar, ini masalahnya layak apa? Kan persoalan utama kan sebenarnya layak apa tidak kalau dimajukan sekarang. Ya layak-layak aja harusnya ya. Ya menurut Anda kan tidak Oke. FIFA. Itu dia masalahnya. Nah, PT LIB udah bilang, Pak. PT LIB Iya. Indonesia baru udah Oke. bilang. Oke. Operator liga itu. Oke. Sekarang gini, jadi pertanyaan gini, kenapa urusan rumput sampai harus masuk pansus, Prof? Ini Tapi bukan nanti masalah jawabnya usai jeda, di dua arah. Sebentar, kalau dari Usai jeda, Prof. Masalahnya adalah itu menimbulkan polemik. Jadi dibikin seperti memang dibikin ramai begitu. Kenapa tidak dilakukan yang sama untuk stadion yang lain yang diproyeksikan menjadi tuan rumah Piala Dunia misalnya? Kenapa cuma di JIS saja? Jadi kita semua jadi berpikir kok ada yang aneh gitu. Saya langsung kembali ke Prof Gilbert. Jadi Prof, kenapa urusan rumput sampai harus dibentuk pansus? Saya kira bukan rumput yang dipansuskan. Tetapi memang ada sesuatu yang sejak awal saya katakan bukan pansus, audit. Oke. Dari 2019 saya katakan 2020 lah audit. Karena saya merasa ada yang aneh termasuk masalah pagar. Apakah sekarang Anda yakin pagar pembatas yang keluar udah diperbaiki? Kita semua tidak ada yang tahu. Apakah pagar yang di dalam sudah sepenuhnya diperbaiki? Kita semua tidak ada yang tahu. Seharusnya mungkin kontraktornya itu datang kemari atau mungkin Baik, Jakpro. Prof. Tapi kan gini, Ketua DPRD DKI Jakarta yang juga dari PDIP juga mempertanyakan kenapa harus sampai dibuat pansus. Ini pandangan pribadi atau pandangan fraksi? Pandangan fraksi saya kira. Oke. Karena kita melihat bahwa ada sesuatu yang harus diperbaiki di sana, tetapi apanya kan kita tidak tahu. Oke. Sehingga untuk menemukan itu kita merencanakan untuk diaudit di pansus. Kalau saya lebih maju lagi, auditnya adalah audit khusus oleh BPK, BPKP, oleh Kejaksaan, KPK. Karena saya tidak merasa ada yang 100%, ada sesuatu yang saya lihat agak sedikit nggak pas. Oke, Pak Fatul, kenapa PKS buru-buru menolak pansus? Ya udah masuk pansus berarti politis ini. Jadi kalau tadi Pak Gilbert bilang udah pansus ya, kalau kita tanya soal ini isu apa nih judulnya nih? Teknis atau politis? Atau politis, ya ini berarti udah masuk politis. Oke. Bahkan politisnya sudah lebih advance gitu. Oke. Kalau sebelumnya kan politisnya, politisnya itu lebih ke seolah dramatisasi, lalu juga dilakukan seolah-olah belum apa-apa yang datengin juga tukang rumput gitu, mohon maaf ya. Lalu pakai foto-foto dan lain-lain, dan melakukan juga adalah seorang Erick Thohir gitu. Dan konteks itu ya sangat politis terlihat. Makanya kalau saya sih kita misalnya bicara soal yang baik-baik nih. Kita ingin Indonesia tuan rumah Piala Dunia. Semua pasti pengen punya stadion bagus, Persija punya home base gitu. Oke. Dan Indonesia nih bangga punya stadion kelas internasional. Ya ini kita dorong kalau memang renovasi, perbaikan itu hal standar lah. Tapi kalau tadi Sangat usulan teknis auditnya, gitu. Jadi maksud saya untuk kelas seorang Menteri BUMN yang juga kebetulan ketua PSSI atau sebaliknya, itu hal remeh-temeh urusan seperti itu. Kalau dia bilang mau profesional, silakan kerjakan secara profesional. Nggak perlu didramatisasi, festivalisasi, dan akhirnya ya perdebatannya jadi perdebatan politis, bahkan prosesnya jadi proses politis dengan pansus. Pak Fatul, tapi kalau nggak pansus diaudit boleh dong? Ya kalau menurut saya sih semua proses kebijakan publik nggak ada yang tertutup ya. Jadi kalau misalnya ada satu hal yang dilihat bermasalah, silakan dibuka saja. Karena yang namanya pejabat publik, dia melakukan sesuatu itu merupakan mandat rakyat. Kalau dia melanggar ya pasti akan dievaluasi. Oke, Pak William, PKS Sederhana merasa tidak saja. ada yang salah dengan JIS? Ya, makanya kita harus melakukan evaluasi. Dari setiap pembangunan yang kita lakukan, setiap kebijakan yang kita lakukan, harus ada evaluasi. Oke, PSI kan juga mendorong pansus. Kenapa begitu? Ya, jadi kami melihat bahwa harus ada evaluasi dan audit terhadap Stadion JIS ini. Karena JIS ini menggunakan uang yang tidak kecil ya, 4,5 T, dan itu menggunakan dana PEN. Dana PEN ini adalah dana yang pada waktu itu digunakan sesungguhnya untuk meningkatkan kembali perekonomian ketika masa COVID-19. Jadi harus diingat betul bahwa stadium ini dibangun ketika masyarakat Jakarta, masyarakat Indonesia dalam kondisi keuangan yang buruk. Oke. Jadi penting sekali untuk kita melakukan evaluasi. Lalu terbukti terlihat ada kekurangan-kekurangan yang ditemukan oleh PSSI, maka satu hal yang sangat logis menurut saya kalau kita melakukan audit dan juga pansus untuk melihat apakah JIS ini sudah dibangun
dengan seksama atau tidak. Udah diaudit di pansus lagi, Angga? Nggak masalah. Sebenarnya gini, makanya ketika bicara teknis harus jelas, dasarnya harus dasar teknis. Oke. Ketika misalnya prosesnya jadi politik gitu ya, sehingga dasarnya juga harus dasar politik gitu. Kalau misalnya ternyata mayoritas anggota DPRD sepakat diaudit di pansus, ya silahkan aja. Nggak ada masalah karena kita merasa prosesnya clean, nggak ada masalah. Ya, toh nggak ada masalah. Toh misalnya kasus-kasus yang lain juga diaudit berkali-kali, nggak ada masalah, nggak ditemukan masalah. Ini pun mau diaudit pun silahkan. Nah, auditnya tinggal kita mau bicaranya yang dari mana gitu. Kalau dalam konteks kebijakan publik, yang diauditnya adalah kebijakan, berarti masuknya proses politik. Oke. Tapi ketika misalnya yang diaudit adalah teknisnya segala macam, ya yang punya kemampuan teknis, misalnya PSSI, PT Liga Indonesia, PSSI, dan FIFA dalam hal ini, yang mereka yang bisa memutuskan. Oke, jadi Prof, jadi apa yang mau diaudit? Saya melihat audit bangunan, bukan audit kebijakan. Kebijakan apa yang mesti diaudit? Memang kita semua setuju kok, dari 2000 berapa zamannya Pak Sutioso udah direncanakan. Jadi kebijakan tidak ada masalah. Tetapi proses pembangunan ini yang mesti diaudit. Apakah ini sesuai dengan apa yang direncanakan? Nyatanya Bro Hafald mengatakan saya tidak. Ini kan data. Nyatanya kemudian bis yang untuk bawa atlet ke dalam kan tinggi, langit-langitnya kan tidak sesuai. Ini kan data. Rumputnya kemudian bukan rumputnya yang salah, tetapi kemudian ada masalah yang tidak bisa diharapkan tumbuh dalam 4 bulan untuk pertandingan mesti diganti. Ini kan kenapa kemudian bisa terjadi? Ini kan semua mesti didapatkan data. Daripada kita berdebat begini, kenapa tidak dicarikan data lalu kemudian datanya diekspos? Sehingga kita mempunyai pemahaman yang sama. Karena tidak ada satu demokrasi yang bisa dewasa tanpa data. Semua hanya berdebat publik begini dengan kayak omong kosong. Tapi begitu kita mau dewasa secara demokrasi, kita berdebat melalui Jadi data. Anda merasa ada potensi pelanggaran dalam proses pembangunan ini? Anda melihat ada potensi pelanggaran dalam proses pembangunan JIS? Kalau tidak, saya tidak akan menganjurkan audit kan. Oke, Pak Angga? Dan itu yang harus dilakukan dari awal, Mbak. Kenapa baru sekarang gitu? Iya, misalnya tadi kaitan sama Bro Hafald, anyway dia mengakui bahwa dia ada dalam prosesnya, tapi dia nggak membangun, karena memang dia nggak membangun, yang membangun sebagai konsultan, KSO, BUMN dan BUMD, itu yang benarnya gitu. Nah, memang itu yang harus dilakukan tadi, yang Pak Gilbert sampaikan, saya sepakat, itu yang harus dilakukan dari awal. Bahwa yang diauditnya teknis dulu, kasih tahu yang benar, yang teknisnya yang benar yang mana. Misalnya tadi kayak yang beredar itu tentang bis. Memang nggak harusnya di situ. Kalau baca master plan dan desainnya secara detail, bis itu pemain lewat lantai 1, bukan lewat lantai 2. Gitu. Itu kalau kita bicara data dulu ya. Dulu bisa gitu. dilarang loh naik ke lantai 1. Kenapa? Dulu bisa dilarang naik ke lantai 1. Memang bukan, nggak naik ke lantai 1 kan Pak? Itu kan di bawah, di West Lobby Pak. Kan nggak boleh, yang waktu itu yang kemudian dipakai untuk acara yang lain. Di IYC itu Pak, itu bisa dicoba naik ke lantai 2. Yang mestinya itu untuk VIP dan VVIP. Nah mereka naiknya ke situ nggak bisa, karena memang nggak dibangun untuk itu. Bis itu di bawah, kalau yang seperti video yang banyak beredar, bis itu di bawah, nanti pemain nanti akan naik lift. Pertanyaannya selalu gitu, nanti pemainnya nggak aman bercampur. Lah, memang kan bisa dipakai barrier. Di Eropa banyak kalau kayak gitu. Old Trafford pemainnya jalan kaki dulu. Kan itu juga bisa jadi nyapa penonton, bisa jadi pemasukan buat Persija misalnya yang pakai gitu. Jadi nggak berarti harus bisnya parkir di depan ruang ganti gitu. Di Eropa nggak kayak gitu. Gitu. Dan itu tadi ketika bicara data, detail engineering desainnya nggak bilang bahwa pemain lewat atas, pemain lewat bawah. Jadi lantai 1 di bawah jalan, masuk naik lift. Ketika kalau ngomonginnya data, mestinya ngomonginnya itu, bukan atraksi. Saya ke Mas Fatul. Mas Fatul, kalau dianggap gini, ini kan memang dari awal tidak ada tendensi yang menyebut nama Anies Baswedan ketika bicara soal renovasi JIS, urusan teknis ini. Tapi kemudian kenapa pihak Anies dianggap terlalu responsif, menganggap ini bawa unsur politis? Kalau Pak Anies sendiri sih rileks ya. Bahkan beliau kalau konteksnya untuk Indonesia, beliau sendiri ngomong. Bahkan ketika peresmiannya pun juga bicara seperti itu juga. Dan kemarin ketika ditanya lagi pulang haji, ya lebih unik lagi ngomongnya. Saya nggak cawe-cawe gitu. Dan ini cawe-cawe makna yang benar nih, karena konotasinya buruk gitu. Jadi kalau cawe-cawe yang sebelumnya itu berarti buruk tuh dia tuh. Nah konteks itu makanya menurut saya, ya ini kita dudukan hal apa yang mau kita kejar gitu. Kalau mau tentang renovasi, perbaikan, menjadi tuan rumah, ya jalan aja biasa kok. Hal seperti itu, ganti rumput, ada permasalahan perbaikan-perbaikan, itu hal remeh-temeh lah, nggak kelas buat seorang menteri misalnya PUPR ngurusin. Bahkan ngurusinnya bukan datengin ahli yang memang bagian tim dia, tapi pengusaha gitu, tukang rumput. Nah ini konteksnya menurut saya perlu kita dudukan secara
clear gitu. Jangan sampai hal-hal yang sebetulnya ingin baik tapi justru dilakukan dengan cara yang kurang baik. Seolah-olah ini kita justru datanya beda. Seolah-olah Kedatangannya Menteri PUPR ke situ bukan untuk kemudian memeriksa rumput itu, tapi mendengarkan penjelasan ya, bahwa coba rumputnya kalau memang serius misalnya, kalau memang serius ya, prosesnya secara terbuka, profesional misalnya. Kalau ini kan nggak profesional. Iya. Masa kita begitu, kalau begitu sih simpel, saya tinggal datengin tukang rumput juga. Soalnya jadi profesional gitu. Karena memang dia dikasih target mesti selesai dalam 4 bulan. Itu kan persoalannya. Jadi datanya bukan karena rumput itu, tetapi rumputnya tidak akan tumbuh. Ya enggak, kalau konteksnya perbaikan secara profesional, lakukan aja. Ini kan seolah bahkan negara tidak profesional kalau begitu. Karena seolah-olah jadi politis, bawa kamera, main rumput dan lain-lain ya. Kalau mau perbaiki ya perbaiki aja simpel kok. Kalau mau perbaikan, yang didatengin itu yang bikin rumput. Yang bikin rumput. Bukan kompetitor. Ini kan perkembangan. Gimana Pak Gilbert? Tetapi kedatangan menteri, kedatangan gubernur, kan Anda pernah jadi TGOPP. Pernah nggak tidak diikuti wartawan? Selalu kan diikuti wartawan. Bahwa kemudian ada sesuatu yang menurut wartawan. Yang nggak semuanya Pak, semua menteri nggak mungkin semua datang wartawan. Bahwa kemudian ada sesuatu yang dilihat oleh wartawan, ini harus dinaikkan jadi berita. Jadi viral. Ya korbannya siapa? Ya berarti jadi politis gitu maksud saya. Politis itu karena wartawan bikin jadi berita. Ya yang undang wartawan siapa? Memang selalu ada kan? Bukan selalu ada, dalam setiap proses nggak mesti harus ada wartawan. TGOPP ada. Masa setiap kebijakan harus ada wartawan kan aneh. Oke, Prof Gilbert, gini, pihak Anda dituding menggunakan JIS untuk menjegal Anies, betul nggak? Nanti dijawabnya usai jeda di luar. Renovasi itu artinya sesuatu yang hancur itu dibangun kembali itu. Atau sesuatu yang sudah ada dihancurkan kemudian dibangun kembali. Nah itu kata itu kemudian memunculkan spekulasi justru bukan di kelompok-kelompoknya Anies Baswedan kalau kita lihat percakapan baik di ruang publik maupun di sosial media. Tapi kan itu kemudian diambil jadi bahan bakar politik oleh kelompok-kelompok yang tidak senang dengan Anies Baswedan. Oleh kelompok-kelompok yang tidak senang dengan Anies Baswedan. Jadi PDIP dianggap ini menggunakan JIS untuk menjegal Anies. Gimana Prof? Satu hal yang harus saya sampaikan, nemo potes delicto unisuo. Tidak ada seorang pun yang boleh menggunakan kesalahan sebagai alat untuk menjatuhkan orang. Oke. Ini adalah sebuah pepatah yang lama. Apakah PDIP pernah menjegal Anies? Loh, dia masih baca apres. Dijegal di mananya? Yang menjegal siapa? Partainya sendiri yang nggak deklarasikan, tidak ada cawapresnya, belum kemudian bulat. Kenapa kita kemudian yang dituding? Nggak ada. Tadi saya udah berbicara langsung dengan sahabat tadi. Saya merasa kasihan justru. Ini sebenarnya dia ini korban kalau menurut saya. Siapa yang jadi korban? Bung Anies ya. Oke, kenapa gitu? Ya, sampai sekarang gantung begitu. Mana ada kejelasan? Deklarasikan jauh-jauh hari. Soal apa ini? Cawapres. Jadi gimana, beda Mas konteksnya. Ya, enggak, sebentar. Kalau cawapres beda. Kan kita bicara jegal-menjegal tadi. Dan itu nggak ada masalah kalau kita udah clear semua. Saya tidak mempunyai data di mananya dijegal. Jadi kalau kemudian di blow up dijegal, harusnya ditunjukkan yang mananya yang dijegal. Yang menjegal kan dari internalnya sendiri. Kita kan tidak ada, kita urusin kita. Nggak nyambung menurut saya. Tapi yang beredar gini, banyak kasus-kasus yang dianggap JIS itu terlalu politis dianggap renovasinya. Soalnya ketika tadi Mas Fatul dan Mas Angga katakan, kalau mau direnovasi, renovasi aja, nggak perlu blow up besar-besaran. Setuju. Kan karena ada reaksi yang berlebihan dari sana, makanya ini jadi blow up. Oke, reaksi Anda yang berlebihan Mas Angga? Enggak, makanya tadi kembali ke awal gitu. Begitu yang diomongin pertama adalah akses, nggak ada masalah. Lalu ketika yang diomongin masalah parkir. Jadi kan gini, timeline kontroversi JIS itu kan dimulai dari September 2022 waktu itu Indonesia versus Curaçao. Di mana Sekjen PSSI saat itu yang sama dengan Sekjen PSSI sekarang itu bilang bahwa JIS nggak bisa dipakai karena masalah parkir dan akses. Yang mana dijawab dong sama semua orang bahwa itu mah pikiran masa lalu gitu. Di Eropa tuh nggak ada masalah parkir dan segala macam. Dan itu awalnya jadi penjelasan yang sama dengan permasalahan yang ada sekarang, parkir dan segala macamnya. Nah, kita semua tuh diem aja karena kita tahu bahwa memang itu harus dikerjakan, akses dan segala macam. Senang-senang saja gitu ya, silahkan aja. Tapi begitu dramanya jadi masalah rumput, dramanya jadi kesannya ini fatal sekali gitu. Karena kalau rumput fatal. Jadi menurut Anda ini terlalu banyak drama? Iya, Mas Fatul, Anda merasakan hal yang sama?
Ya ini lebih seru dari drama Korea kayaknya. Kenapa gitu? Karena luar biasa ya. Jadi apalagi waktunya ini menjelang pemilu gitu. Jadi dan yang melakukan orang yang menjadi subjek dalam pilpres juga gitu, karena digadang-gadang menjadi capres bahkan juga cawapres. Ya, jadi menurut saya sebetulnya kalau kita mau dudukan lagi perkaranya secara lebih jernih ya, jadi fokus saja kalau memang mau perbaikan, sama-sama sepakat kok semua hal nggak ada yang nggak perlu diperbaiki menurut saya. Jadi kalau ada yang kurang diperbaiki, tapi ya nggak perlulah festivalisasi. Jadi saya ingat nih model ini kayak model dulu mau jadi capres ada SMK, gorong-gorong dan sebagainya gitu. Jadi kesannya seolah mempolitisasi, memfestivalisasi untuk menaikkan popularitas, elektabilitas, dan menurut saya ini hal-hal yang menurut kita perlu dikurangi. Fokus ke gagasan, fokus ke konteks. Kita dan ini menurut saya masalahnya ini adalah permainan playing victim. Kan kita tidak mengatakan apapun. Dari sana yang selalu membuat ini menjadi seakan-akan bukan dari sana kan ada dilakukan seakan-akan ada aksi, ada reaksi gitu. Sehingga menjadi kesannya ini sengaja dibuka, kan ada kebutuhan. Kalau tidak ada kebutuhan tentu ini tidak akan muncul. Ya justru yang melakukan di awal, kenapa responnya begitu ya? Karena divestivalisasi. Bahwa kemudian ini mau diperbaiki. Jadi lihat konteksnya. Untuk bermain playing victim. Jadi tidak ada sesuatu yang wah sebenarnya ini isu menjadi wah karena ini menjadi kemudian digunakan menjadi isu playing victim. Nah itu yang tepat menurut saya. Festivalisasi adalah karena media memasukkan. Ya media kan tadi media yang undang media siapa? Ya itu festivalisasi. Anda justru sedang mempertegas bahwa itu bagian dari festivalisasi. Tapi tidak ada satupun yang partai atau orang yang kemudian menggunakan itu, bahwa wartawan punya hak untuk menaikkan itu, salahkan wartawan dong. Oh bukan salahkan dong. Anda lagi salahkan wartawan. Jadi udah salahkan Anies, salahkan wartawan, semua disalahkan. Jadi soal yang paling benar gitu. Adalah jadi ini makanya perlu didudukan. Bagaimana bisa menaikkan rating ini menjadi pembicaraan publik? Ini menjadi sesuatu yang tidak sehat dalam demokrasi. Ya silakan semuanya. Jadi jangan sampai kebijakan kita nih berhenti dengan saling menyalahkan. Festivalisasi kah ini adalah penggiringan opini kah atau gimana? Nggak, menurut saya nggak perlu terlalu tegang juga untuk melihat ini diekspos ke media dan sebagainya. Ini kan negara demokrasi ya. Dan satu hal yang wajar sekali kalau misalnya satu hal masuk ke media, apalagi mungkin JIS kan punya suatu hal yang punya bobot lah ya di media gitu. Dan ketika ingin dilakukan renovasi, tentu ada reaksi. Gitu. Saya hal yang wajar-wajar saja. Nah yang penting adalah dalam keriuhan ini ada substansinya gitu loh. Dan substansinya adalah bahwa renovasi, perbaikan, penyempurnaan itu adalah suatu hal yang sangat wajar ketika kita ingin mengadakan suatu ajang internasional. Oke, sangat wajar, tapi Anda juga mendorong pansus? Iya, pansus juga satu hal yang wajar. Pansus adalah salah satu instrumen kita di DPRD DKI Jakarta untuk melakukan fungsi pengawasan. Jadi menurut saya pendukung Pak Anies, jubir-jubir Pak Anies, nggak usah terlalu tegang. Nggak usah terlalu tegang lah, Mas Fatul katanya. Justru yang tegang menurut saya yang memfestivalisasi gitu. Jadi mungkin karena udah tegang, GBK nggak bisa dipakai, lalu mungkin ada penyampaian dari Presiden Jokowi akan pakai JIS, mulai tegang nih. Karena jangan-jangan nanti justru dapat insentif itu untuk Pak Anies gitu. Jadi konteks itu saya juga perlu kita lihat. Jadi konteks tegangnya dalam hal apa gitu. Saya sebenarnya melihatnya gini. Bukti itu lebih terang daripada cahaya. Probationes BDNS ilusio corraleores. Itu bahasa latinnya. Buktinya menyatakan rumputnya kan tidak bisa dipakai. Buktinya dari siapa? Loh, kita lihat sendiri kan. Anda berani nggak mengatakan gunakan? Gimana? Sebentar. Ya makanya menurut saya prosesnya ini. Jadi kalau tadi kita bilang konteksnya didudukan secara jernih, ya konteks verifikasinya lebih baik tapi ada faktanya, rumputnya kan gundul. Gitu. Apakah kemudian itu bisa? Kita lihat rumput itu kan memang tidak terawat. Dan kemudian datanya memang rumput itu susah untuk dirawat dengan kondisi begitu. Silakan itu diperbaiki. Dalam hal, sebentar, saya akan sampaikan, datanya adalah Jakpro tidak mampu memaintain itu. 80 miliar setahun harus dikeluarkan oleh Jakpro. Sementara Jakpro sendiri tidak memungkinkan keuangannya untuk memelihara rumput itu. Dan memang kemudian itulah yang terjadi. Dan itu bisa kita terima bahwa kemudian mau diperbaiki, direvitalisasi. Kenapa kemudian mesti marah? Kan itu mesti berjalan. Kalau enggak itu menjadi barang rongsok yang tidak pernah digunakan. Bisa Anda terima kalau itu diperbaiki, maka kemudian operasionalnya menjadi tertutup. Jadi kalau bicara perbaikan, harusnya perbaikan aja. Iya, setuju. Kenapa kemudian mesti reaktif? Itu kan persoalan. Nggak ada yang reaktif, Mbak. Sebenarnya ini kan tadi, balik lagi ya, ini kan ada drama yang dibuat. Nah, ngomongin data rumput segala macam. Coba cek Piala Dunia U20, yang mana persiapannya 4 bulan, sama dengan U17 Indonesia, U17 di Indonesia gitu, sama-sama 4 bulan. Tapi di sana stadion yang rumputnya botak, bukan berarti JIS botak ya, yang di sana yang rumputnya nggak sesuai,
Dipakai juga buat semifinal, bahkan di Santiago dan di La Plata itu dipakai sama FIFA di U20. Ini U17 gitu. Jadi kenapa ini jadi kesannya festivalisasi dan Jadi artinya dramatis? gini, Anda mau ngomong gini, kalau Argentina lapangannya botak santai-santai aja, kenapa kita kegerahan gitu kira-kira betul. Pak Gilbert? Sama FIFA belum datang ke sini dan nggak ngomong, Gimana, Prof? kenapa kita harus pusing gitu? Saya bukan orang FIFA, nggak bisa jawab tuh. Sama Iya, juga kita tanya berarti orang- sebalikannya. Berarti emang nggak ada yang bisa jawab masalah itu kan? Oke. Karena nggak ada orang FIFA-nya yang kesini. Jadi intinya gini, kenapa kemudian ribut-ribut harus direnovasi, begitu maksud Anda? Ya karena ya kalau udah ada FIFA datang, FIFA bilang ini rumputnya nggak boleh dipakai 3 bulan ya, dipupuk, diapain segala macam. Nah, Mbak, ini yang Silahkan aja. Gimana Mas Ben? Silahkan aja gitu. jadi narasinya adalah kita tunggu dulu FIFA datang ke sini. Ya, kalau terus pemerintah kan diverifikasi, ototnya terus maunya baru direnovasi diperbaiki. dulu baru FIFA datang. Nah, kalau pemerintah kan mencegah, preventif. Kalau kita tunggu FIFA datang duluan, lalu FIFA bilang ini tidak layak digunakan, kan sangat mepet dengan acaranya nanti. Justru apa yang dilakukan PSSI, pemerintah, ini adalah suatu upaya preventif. Oke. Sebelum FIFA datang, stadium-stadium ini sudah dalam kondisi yang prima. Gitu. Tapi kan waktunya mepet banget sampai November, emang cukup Karena renovasi? Persoalannya, PSSI kan 4 sudah bulan. berpengalaman ketika mau menyambut persoalan. U20 kan, sehingga dia tahu lah apa yang menjadi standarnya FIFA. Oke, sekarang gini, sekarang Anda jawab, bagaimana kemudian memisahkan ini betul-betul teknis, bukan urusan politis dalam perbaikan JIS? Nanti dijawabnya saja dari luar. Anda kembali bersama kami di Dua Arah, polemik JIS, masalah teknis atau politis. Mas William, jadi bagaimana Anda meyakinkan publik bahwa ini murni urusan teknis, bukan politis? Ini sangat teknis karena apa yang disampaikan oleh Ketua Umum PSSI harus dilihat sebagai penilaian dia terhadap stadium JIS itu. Kita harus melihat bahwa PSSI ini kan tadinya ingin menyelenggarakan Piala Dunia U20. Oke. Dan dia sudah melewati suatu tahapan di mana stadiumnya itu diperiksa pada waktu itu untuk U20. Sehingga PSSI sudah memiliki pengalaman. Apa sih standarnya FIFA, apa sih seleranya FIFA terhadap suatu stadium. Nah, ketika Pak Erik datang ke sana sebagai Ketua Umum PSSI, datang ke sana melihat, dia pasti akan menilai itu dengan standar FIFA yang dia pernah ketahui sebelumnya ketika mempersiapkan U20. Oke. Dan ini suatu hal yang sangat baik karena ini preventif. Kalau kita tunggu FIFA buru datang ke sini, ternyata FIFA mengatakan bahwa JIS ini tidak layak, maka terlalu mepet untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Oke, Ini jadi suatu sebetulnya preventif yang sangat niatnya baik, Niatnya untuk sangat preventif aja, Mas Fatul. Ya kalau kita kembalikan memang soal teknis perbaikan ya udah selesai, harusnya nggak perlu begini. Justru makin kalau sekarang kan unik ya. Jadi sudah ada dramatisasi, festivalisasi, itu apa kalau bukan politis? Plus ditambah lagi proses politis lagi. Nah, ini menurut saya lebih unik lagi karena ada keinginan mempansuskan gitu. Jadi apalagi kurangnya kalau kita bicara tentang politis. Oleh karena itu makanya menurut saya kalau memang mau fokus perbaikan, kalau memang fokus mau pakai JIS dan sebagainya untuk kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia, ya dijalankan aja. Jadi nggak perlu gengsi untuk pakai JIS, untuk melakukan perbaikan dan sebagainya, seolah nanti khawatir dapatnya adalah insentif Anies, padahal Anies sendiri pun juga rileks saja bahwa memang itu untuk Indonesia dan dia sadar kok dia hanya petugas rakyat yang menjalankan amanah jadi gubernur, selesai 5 tahun, JIS-nya pun juga diserahkan juga untuk Indonesia dan bahkan kita tanya bukan cawe-cawe, nggak mau cawe-cawe. Jadi kalau udah kita dudukan seperti itu menurut saya akan lebih clear, akan lebih jernih. Silakan lanjutkan prosesnya, mudah-mudahan kita bersyukur semuanya berjalan baik dan semuanya bahkan dapat insentif kebaikan gitu. Oke. Jadi Pak Gilbert, Prof, jadi kalau misalnya memang ini urusan teknis silakan dilanjutkan, kenapa kemudian harus dibawa ke ranah politis? Begini, kita kalau ini mau dikatakan teknis, memang datanya ini teknis. Oke. Bahwa kemudian ini masalah politis kemudian terkait, kenapa mesti takut ini politis? Lo pemilihan presiden kalau ini mau dikaitkan dengan pemilihan presiden kan politis. Kenapa kok jadi takut kalau ini politis? Kalau merasa ini benar, jalankan aja. Sama seperti dulu waktu kita mau mengadakan hak interpelasi waktu Formula E. Kenapa takut? Kalau memang salah ya akui salah. Tapi kalau kemudian sebentar, Anda tidak ada di situ karena kemudian yang terjadi adalah tindakan inkonstitusional makan malam di rumah.
Jadi kalau memang ini benar, ya kerjakan aja. Kenapa mesti takut dipansuskan? Oke. Bahwa ini kemudian proses politik, kenapa mesti takut dengan proses politik ya? Kalau Berarti enggak, sekarang jangan udah maju jelas jadi proses presiden politis gitu. Oke. Jadi kalau kita Kenapa bicara mesti tentang takut dengan politik? kalau kita bicara tentang judulnya berarti jelas ini proses Loh, politis. bukan, Bahkan karena selalu pansusnya mengatakan ini ini sebelum politik. pilpres ini lebih unik lagi menurut Oke. saya. Kita Jadi mengatakan kemarin ini kerjanya teknis, ngapain aja tetapi tuh Anda untuk selalu DPRD mengatakan DKI ini itu kalau politis. bukan Kita mengatakan untuk ini mengawasi teknis, secara tapi baik selalu gitu. mengatakan politis. Kalau kemudian ini politis, kita iyakan, oke politis. Kenapa mesti takut? Kok Oke, berarti penakut balik ya amat? politis udah jelas ya. Karena waktu kemarin kita juga pengalaman penakutnya bukan main waktu interpelasi. Jadi memang apakah ini kemudian yang mau dibawakan? Sifat penakut ini ditampilkan ditutupi dengan plain Nah, dia victim. nggak ada penakut. Oke. Pak. Nah, itu yang Nah, kemudian jadi kita mau politisi takutkan. di pejabat jangan jadi penakut. Kalau anda jadi penakut ya jangan mimpi Makanya negara jangan gitu. kemudian mengalihkan ini ke politik. Ya mainkan aja. Sebenarnya yang membantah politisasi itu teman-teman dari sebelah sana gitu, Pak Erick Thohir. Sekarang malah Pak kebalikan, Arya, malah mereka jadi- yang menolak yang Bukan, jadi enggak kebalikan. Saya mau politis. mengiyakan. Menegaskan. Biar kemudian kita tidak berdebat. Oke, Anda katakan ini politik. Tapi saya tanya kembali, kenapa Anda takut ini politik? Nggak ada Kalau yang Anda merasa takut. benar, jalanin aja. Nggak ada yang takut. Iya, jalanin aja. Kenapa? Ya udah jalanin aja kan. Jangan dipolitisasi, jangan Kita tidak didramatisasi, politisasi. jangan difestivalisasi. Tapi kalau mau katakan ini mau dijalankan, jalankan. Jadi Oke, gimana enggak? Ya, tadi yang ingin saya sampaikan bahwa yang menolak ini jadi politis adalah Pak Erick, Pak Basuki dan yang lainnya gitu. Karena Bahwa mereka berpikir ini hanya sekedar perbaikan aja. Iya. ya, dan kita pun Iya. juga merasa ini perbaikan Betul. aja gitu. Semua setuju begitu. Ketika dramatisasinya dimulai di hari itu, lalu rumput dan segala macam ya, dan kenapa ini jadi ramai karena orangnya nggak kompeten untuk menilai itu gitu. Oke. Ketika orangnya tidak kompeten datang ke sana menilai pekerjaan orang lain. Apa Siapa yang PSSI Anda dianggap tidak anggap nggak kompeten? Bukan. Yang bilang rumput ini nggak layak itu kan orang yang bukan FIFA-nya, Oke. gitu. Dan itu jadi pembenaran Nah, menteri itu kan bayangin. yang jadi yang ngasih masukan ke Pak Basuki dan Pak Erick itu adalah Nah, itu. itu gitu. vendor kompetitor maksud Anda. Ya, Semenjak kira-kira awal gitu kita lah. katakan, daripada ditolak oleh FIFA sesudah mereka datang, lebih baik diperbaiki. Kan dari Oke. awal saya katakan tadi begitu. Jadi gitu niatnya. Yang sebelah niatnya sebelum FIFA datang lebih baik diperbaiki. Kalau Anda mendingan dinilai dulu sama FIFA baru diperbaiki. Betul, jangan-jangan waktunya nggak cukup Tetapi gimana? masalahnya Kita PSSI jangan-jangan yang punya nanti kuasa, begitu Bung. FIFA udah datang, ternyata yang masalah bukan rumputnya. Sebentar, Kan Bung Angga. malu kalau udah Bung diperbaiki Angga, kayak ini gitu. berarti Anda mempertanyakan otoritasnya FIFA, mempertanyakan Enggak dong. otoritasnya PSSI. Sementara Enggak yang penyelenggaranya adalah PSSI dan pemerintah. Kenapa kemudian mereka yang punya otoritas Anda pertanyakan? Enggak, gini. Bukan otoritas tadi kita yang udah kan? saya sampaikan ya, PT Liga Indonesia itu udah memverifikasi, PSSI sudah PKS dengan Jakpro dan Pemprov kala itu. Lah kemarin mereka kemana? Jangan-jangan mereka juga nggak tahu yang ditandatangan itu apa? Kan nggak boleh kayak gitu. Sebentar. Mereka udah punya rekam jejak tanda Otoritas tangan. siapa yang pegang? Oke. LIB itu udah tanda tangan. Di PT Liga Indonesia penyelenggara Liga 1 Oke. itu udah bilang bahwa JIS bisa dipakai. September 2022 tiba-tiba Sekjen bilang nggak sesuai standar FIFA. Sekarang diulangi lagi tidak sesuai standar FIFA. Jadi yang kemarin itu kemana? Kok jadi beda-beda omongannya? Kenapa dulu setuju untuk digunakan, Yes. belakangan nggak jadi setuju digunakan? Nah, itu dianggap kan jadi nggak pertanyaan sesuai banyak standar orang yang FIFA. harus dijawab tuh itu. Kenapa Oke. dulu sepakat, sekarang nggak sepakat? Ini jadi politik. Jadi Pertanyaannya kenapa- apakah gimana? PSSI berhak tidak menilai JIS ini Otoritas. layak atau tidak? Yang layak kalau eventnya adalah PT Liga Indonesia, yang berhak Kan ini layak kan PT event. LIB dan FIFA. Ini kan Eh, event sorry, internasional. PT LIB dan PSSI. Ini kan Piala Dunia U17. Yang berhak punya itu otoritas FIFA. adalah PSSI. PSSI di FIFA Indonesia dong. ini. Enggak, Enggak FIFA, Enggak, FIFA. dalam Di hal Indonesia. ini dalam menilai Semua dalam event menilai. FIFA Betul. Matchday U17 itu yang layak nilainya itu FIFA. Ketika eventnya ada AFC Cup, yang layak menilainya adalah AFC. Ketika itu Liga Indonesia, yang Operator layak Liga. berarti PSSI dan PT Liga Indonesia baru. Oke. Jadi kalau ini FIFA, ya yang harusnya FIFA dong. Oke, Kenapa sekarang jadi- gini, Setuju sekarang kita, gini. setuju Baik. kita FIFA. Tetapi masalahnya FIFA kan tidak akan datang ke sini karena kita memiliki otoritas di sini. Otoritas Oke. itu dimiliki oleh PSSI. Makanya jangan salahkan PSSI kalau kemudian dia berkata demikian. Ya udah, Oke. tanya aja ke Pak Sekjennya, Iya. yang dulu tanda tangan PKS, yang sekarang masih jadi Sekjen. Kenapa dulu sepakat, sekarang nggak sepakat? Ya kita mesti undang ke sini malam ini. Betul, Oke. silakan Sekarang ditanya Enggak, aja Pak. gitu. Justru sebelum undang tukang rumput, undang dulu sekjen PSSI harusnya gitu. Jelasin tuh kenapa. Sekarang gini, yang jadi pertanyaan, kalau misalnya pada akhirnya dipansuskan dan juga diaudit, siap ya? Silakan aja, nggak ada masalah. Nggak ada masalah? Nggak ada masalah. Begitu? PKS Jadi tapi ini menolak betul-betul murni teknis atau politis, Mas William? Nggak, sekarang setuju atau tidak kalau kita memperbaiki sebelum FIFA datang atau tidak. Gitu. Ini harus dijawab juga oleh para pendukung Pak Anies nih. Ya, artinya begini, apa yang dilakukan Pak Erick itu kan satu hal yang sangat bagus ya. Niatnya baik, preventif. Kalau ada hal-hal yang harus diperbaiki, diperbaiki.
Nah, sekarang kita jangan sampai menunggu FIFA dulu datang ke sini. Oke. Pertanyaannya kan selalu apa yang mau diperbaiki? Apa yang mau diperbaiki? Kalau perbaikannya itu ini adalah masalah stasiun, utama sebenarnya, bukan masalah di debat ini. Baik. Bagaimana mempertahankan ini bisa berfungsi dan kemudian mampu memaintain Yang dirinya penting sendiri. JIS bisa digunakan. Betul. Oke. Bagaimana kemudian Jakpro bisa melakukan ini kalau tidak diperbaiki? Oke, tapi intinya gini, Operasionalnya yang 80 miliar Baik. sebulan. Apakah kemudian PKS mau menanggulangi? Apakah kemudian TGOPP mau menanggulangi? Sekarang gini, yang sebelah niatnya untuk memperbaiki, yang sebelah merasa kalau mau memperbaiki monggo, tapi jangan dipolitisasi, kira-kira begitu. pertanyaan kan gitu, Oke, diperbaiki apa tepuk yang tangan untuk diperbaiki? semua narasumber saya pada malam hari ini. Saudara, untuk kesekian kali sepak bola dan olahraga menuai pro dan kontra. Polemik timnas Israel yang berujung pembatalan gelaran Piala Dunia U20 di Indonesia baru saja reda. Kini giliran JIS yang rencananya akan digunakan jadi venue Piala Dunia U17 dipersoalkan. Renovasi fasilitas olahraga khususnya sepak bola untuk gelaran Piala Dunia adalah hal yang biasa. Apalagi jika memang itu belum sesuai dengan standar FIFA. Tak perlu memicu polemik, apalagi intrik. Namun rencana renovasi JIS seharusnya juga jangan ditarik untuk kepentingan politik. Apalagi sampai mendiskreditkan dan menjatuhkan seseorang untuk kepentingan pemilihan presiden yang akan digelar tahun depan. Saya Liviana Charlisa, sukseskan pemilu 2024 dan pastikan tetap di Kompas TV independen terpercaya untuk mengikuti perkembangannya. Sampai jumpa pekan depan.